Kembali lagi di YouTube channel Tia Astar. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai WTO dan juga GATT. Langsung saja, WTO. WTO adalah suatu organisasi perdagangan dunia. Organisasi yang mengatur seluruh rangkaian perdagangan dunia. Sebelum adanya WTO, sebenarnya sudah ada organisasi sebelumnya. Organisasi tersebut dikenal dengan nama General Agreement on Tariff and Trade, atau yang kita kenal dengan sebutan GATT, yang sudah ada sejak tahun 1947. GATT merupakan sesuatu yang direncanakan sebagai organisasi perdagangan internasional atau ITO, karena memang sudah dirasa sangat perlu dalam mengatur sektor perdagangan antar negara. GATT juga sudah direncanakan sebagai bagian dari Havana Center yang sudah disetujui oleh 53 negara. Tetapi ITO gagal didirikan karena berbagai macam faktor. Salah satunya ternyata dari Amerika Serikat. Amerika merasa terancam karena kehilangan kuasa dalam mengatur kondisi perdagangan mereka. Ketidaksetujuan Amerika ini diungkapkan dalam Konferensi Amerika Serikat, sehingga ITO ditunda dalam peresmiannya. Di sisi lain, GATT terus berusaha untuk mencari dukungan. Dan akhirnya, dari GATT inilah disepakati sebuah organisasi perdagangan internasional, sementara sebagai sebuah organisasi yang akan melahirkan WTO. Nah, pada 1 Januari 1995, WTO dibentuk. Alasan didirikannya WTO agar para anggota PBB mendapatkan kemudahan dalam perdagangan dunia dan juga untuk menyejahterakan para anggotanya. WTO dibentuk dalam Konvensi Jenewa, Swiss. Indonesia merupakan salah satu negara penggagas WTO juga. Nah, tujuan dari dibentuknya WTO itu sendiri yakni untuk membantu eksportir, importir, penyaluran barang dan jasa, menguasai praktik-praktik perdagangan internasional, forum penyelesaian sengketa, menyelesaikan bantuan teknisi bagi anggotanya, dan juga mengurangi hambatan perdagangan dunia. Ada beberapa perbedaan antara GATT dan juga WTO, yakni menurut Robert, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara GATT dan WTO. Pertama, WTO merupakan suatu organisasi internasional resmi yang memiliki kantor pusat di Jenewa. Sementara GATT hanyalah serangkaian perjanjian antar anggota yang dilayani oleh Sekretariat ADHOC. Kedua, WTO memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada GATT. GATT hanya sebatas tentang tarif dan barang tangible, sedangkan WTO menyediakan sistem perdagangan multilateral yang lebih kompleks, meliputi tarif dan non-tarif, serta barang tangible dan intangible. Ketiga, WTO menangani seperangkat perjanjian dalam suatu kesatuan di mana seluruh anggota berkomitmen dalam perjanjian tersebut. Sementara GATT hanya terdiri dari banyak perjanjian di mana anggotanya terbatas pada beberapa negara saja. Keempat, WTO
WTO dapat menjangkau area sensitif tertentu seperti agrikultur dan tekstil yang sebelumnya tidak begitu ditoleransi oleh GATT. Sehingga dapat dikatakan struktur organisasi WTO tidak terkait pada peraturan-peraturan pemerintah, di mana negara-negara bebas untuk menentukan tingkat perlindungan, lingkungan, kesehatan, serta tenaga kerja yang sesuai bagi negaranya. Organisasi Perdagangan Dunia yang merupakan satu-satunya institusi internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. WTO dikaitkan sebagai institusi lintas batas nasional dalam perdagangan internasional antar negara dalam hal ekspor impor antar produsen dan konsumen, bisa juga dengan perusahaan internasional yakni MNC. Peran WTO terhadap perdagangan global yakni salah satunya penyelesaian sengketa. Pada WTO semakin diperjelas prosedurnya. Di dalam WTO itu sendiri terdapat Dewan Perdagangan Barang dan Jasa, sekaligus TRIPS yang berfungsi untuk meminimalisir terjadinya sengketa, namun tidak dapat mengeliminasi begitu saja. Contoh kasus sengketa Banda Rawa, yakni persengketaan tarif perdagangan pisang antar 5 negara Latin di Amerika, Uni Eropa, dan juga Uni Eropa. Negara-negara tersebut saling berlomba-lomba untuk mendapatkan duty free access dari pada negara Afrika, Caribbean, dan Pasifik. Akhirnya, WTO pun terus mengadakan negosiasi agar mencapai kesempatan dan kompromi untuk berhasil dilakukan dengan Uni Eropa untuk menurunkan tarif perdagangan dari tahun 2009 hingga 2017. WTO mengatasi masalah pengangguran, mengingat sulitnya untuk mencari pekerjaan di zaman modern ini. Termasuk juga masalah-masalah yang berkaitan dengan buruh, seperti gaji dan kondisi kerja. WTO berusaha untuk membuat setiap negara anggota dapat merasakan manfaat yang didapatkan dari perdagangan global, bukan hanya negara maju saja, namun melainkan negara-negara lainnya juga. Karena di setiap aktivitas perdagangan akan selalu ada konsekuensi berbahaya bagi negara-negara yang tidak berpengalaman, yang tidak terlalu mempersiapkan diri. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan singkat saya mengenai WTO dan juga GATT. Semoga video atau podcast saya kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.